Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiyah I'anatut Thalibin, masih melanjutkan tentang haji dan umroh. Kita telah sampai kepada wa ammal hikmatu fit talbiyah. Adapun hikmah di dalam talbiyah. Fa innal insan, sesungguhnya manusia, idza nadahu, apabila menyeru manusia tadi, insanun, seorang, jalilul qudrah, yang sangat agung kedudukannya, ajabahu, maka insan yang dipanggil tadi akan menjawabnya bitalbiyah, dengan ucapan talbiyah. Aku siap memenuhi panggilanmu. Wa husnil kalam, dan akan menjawabnya dengan husnil kalam, kalam yang baik. Itu ketika manusia diseru oleh sama-sama manusia. Fakaifa biman, maka bagaimana dengan orang, nadahu, yang menyeru orang tadi, itu adalah maulahu, Tuhannya, al-malikul alam, raja yang maha mengetahui. Wada'ahu, dan raja tadi mengajaknya, ila janabihi, kepada sisi Tuhan tadi. Liyukafira, untuk Tuhan tadi mengampuni, anhu, dari orang tadi, adzunuba wal atham, kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya. Wa innal abda, dan sesungguhnya hamba, idza qala, ketika hamba tadi berkata labbaik, yaqulullahu ta'ala, Allah SWT akan berfirman, ha ana nadin ilaika, aku mendekat kepadamu, wa mutajallin, dan menampakkan diri alaika, kepadamu. Fasal, maka mintalah, ma turid, apa yang engkau inginkan, fa ana, adapun aku, itu aqrabu ilaika, lebih dekat kepadamu, min hablil warid, daripada urat nadi. Jadi hikmah talbiyah adalah digambarkan kalau seandainya ada seorang yang mulia kedudukannya memanggil seorang yang lainnya, maka orang yang dipanggil tadi itu akan menjawab dengan ucapan talbiyah, yaitu aku siap memenuhi panggilanmu, dan dengan jawaban yang baik. Nah, itu manusia memanggil sesama manusia. Nah, bagaimana dengan orang yang menyerunya orang tadi, itu adalah rajanya manusia, yaitu diseru untuk berhaji, supaya Allah mengampuni dosa-dosa orang tadi dan kesalahan-kesalahannya. Tentu orang tadi akan menyahut ucapan perseruan Allah SWT tadi dengan ucapan talbiyah yang penuh dengan pengagungan. Dan ketika hamba tadi mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, maka Allah SWT akan berfirman, ha ana danin ilaika, aku mendekat kepadamu, wa mutajallin, dan aku menampakkan diri alaika, kepadamu. Fasal, maka mintalah, ma turid, apa yang engkau inginkan, fa ana, adapun aku, aqrabu ilaika, lebih dekat kepadamu, min hablil warid, daripada urat nadimu. Itu hikmah talbiyah. Wa ammal hikmatu fil wukuf, adapun hikmah di dalam wukuf, bi Arafah, di Arafah, wa akhdil jimar, dan mengambil kerikil-kerikil, minal Muzdalifah, daripada Muzdalifah, adalah fa inna fihi, sesungguhnya di dalamnya itu ada asroran, ada rahasia-rahasia, lidzawil ilmi, bagi orang yang memiliki ilmu, wal ma'rifah, dan bagi orang yang memiliki ma'rifah. Fa ma'nahu, maknanya adalah ka'annal abda, seolah-olah seorang hamba, yaqul, dia berkata, sayyidi, wahai tuanku, hamaltu jamaratidz dzunub wal auzar, aku panggul kerikil-kerikil dosa-dosaku dan kesalahan-kesalahanku. Waqad ramaituha, dan sungguh aku telah melemparkan kerikil-kerikil dosa dan kesalahanku tadi, fi ta'atika, di dalam ketaatanmu.
bil iqrar dengan mengakui annaka bahwasanya engkau antal karimul ghaffar, engkau adalah zat yang maha pemurah lagi maha pengampun. Jadi melempar jumroh itu digambarkan seperti orang yang memanggul atau memikul kerikil-kerikil dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya, kemudian dia melemparkan kerikil-kerikil tadi. Ini hikmah daripada melempar jumroh. Kemudian wa ammal hikmatu, adapun hikmah fi dzikri di dalam berzikir indal masy'aril haram di sisi masy'aril haram, wa ma fihi dan apa-apa fihi yang ada di dalam berzikir minal ujuril izam daripada pahala-pahala yang besar. Faka'annal haqqa ta'ala yaqul, seolah-olah Allah SWT berfirman, Udhkuruni adhkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, adhkurkum, niscaya aku akan berzikir kepada kalian. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Man dzakaroni, siapa yang ingat aku, fi nafsi pada diriku, dzakartuhu, maka aku akan mengingatnya fi nafsi pada diriku. Man dzakaroni fi nafsihi, siapa yang mengingatku fi nafsihi pada dirinya man, dzakartuhu, maka aku akan mengingatnya fi nafsi pada diriku. Wa man dzakaroni, dan siapa yang mengingatku fi malain di keramaian, dzakartuhu, maka aku akan mengingatnya fi malain di keramaian khairin yang lebih baik min malaihi dari keramaiannya. Fa'idha dzakartumuni, maka apabila kalian berzikir kepadaku indal masy'aril haram, di samping masy'aril haram, dzakartukum, aku akan menyebutkan kalian, aku akan menyebut kalian baina malaikatil kiram, di antara atau di hadapan para malaikat-malaikatku yang mulia-mulia. Wa katabtu, dan aku akan menulis lakum bagi kalian tauqi al-aman, tanda tangan keamanan, min hululil intiqam, dari datangnya siksaan. Wa ammal hikmatu, adapun hikmah fi halqir ra'si bimina, di dalam mencukur rambut bimina di Mina, fafihi, maka padanya pada mencukur rambut tadi itu hikmatun, ada hikmah, yablughu, yang bisa sampai, biha, dengan hikmah tadi, al-abdu, seorang hamba, bisa sampai kepada jami al-muna, seluruh harapan-harapannya. Wadzalika, yang demikian itu, hikmah tadi adalah anna fihi, sesungguhnya di dalam mencukur rambut itu yaqlatan, ada kesadaran, wa tadhkiran, dan ada peringatan, la yafhamuhuma, yang tidak bisa memahami keduanya, yaqlah dan tadhkiran tadi, tidak bisa memahami keduanya tadi, inlaman, kecuali orang, kana aliman, yang orang tadi itu adalah seorang yang alim, nihriran, lagi sangat alim. Li'annal haja, karena sesungguhnya orang yang haji, idza waqafa bi Arafah, ketika dia wukuf di Arafah, wa dzakarallah, dan dia zikir kepada Allah, indal masy'aril haram, di sisi masy'aril haram, wa dhuha bi Mina, dan dia berkorban di Mina, wa halaqa ra'sahu, dan dia mencukur rambutnya, wa tahhara badanahu, dan dia mensucikan badannya, minal adnas, dari kotoran-kotoran, wal atham, dan daripada dosa-dosa, maka kataballah, Allah akan mencatat lahu baginya thawaban, pahala, wa dha'afa, dan Allah akan melipat gandakan lahu baginya ujuran, pahala-pahala. Wa waqahu, dan Allah akan menyelamatkannya jahiman, dari neraka jahim, wa sa'iran, dan dari neraka sa'ir. Wa ja'ala lahu, dan Allah akan menjadikan lahu baginya bikulli sya'ratin, dengan setiap rambut, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, Allah akan menjadikan baginya nuran, cahaya, wa u'tiya, dan dia akan diberi tauqi al-aman, yaitu tanda tangan keamanan.
Kama qala ta'ala fi kitabihil maknun, sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam kitabnya Al-Maknun yang tersembunyi. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Dalam keadaan orang-orang yang menggundul kepala-kepala mereka dan memendekkan rambut-rambut mereka, la takhafun, sedangkan kalian tidak khawatir, tidak takut. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.